Perkenalkan, nama saya Siti Nuriana, NIM 8575190084. Saya dari UP BJJ Bandung, Salut Pangandaran, dengan mengambil studi PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Semangat. Tetap semangat. Oke, silakan doa dipimpin oleh KM. Adik, ya beradik, kakak, ada nenek, ada kakak,
menyelesaikan soal penjumlahan. Selanjutnya mengumpulkan data. Kemarin masih ingat? Terus yang mana? Yang vertikal. Kemarin banget kita belajar. Nah, yang selanjutnya menyebutkan hak dan kewajiban kita di rumah. Itu juga sudah Ibu sampaikan ya. Oke, selanjutnya menjelaskan pentingnya hidup rukun dan saling menghargai antara anggota keluarga. Tadi siapa saja anggota keluarga? Ayah, Ibu, adik, ya kakak. Oke, sip. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini, coba siapa di sini yang suka membantu pekerjaan rumah? Di rumah. Cung, siapa? Yang suka membantu menyapu, mengepel, cung. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk yang membantu orang tuanya di rumah. Dan bagi yang belum, ya, Ibu harap kalian bisa membantu pekerjaan minimal sedikit saja. Tidak usah yang berat-berat ya, menyapu, mengepel, ya, itu mah ringan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu punya teks ya, punya teks. Nah, Ibu punya teks. Coba keluarkan alat tulisnya. Buku, patlok sama apa aja boleh. Tugas harian rumah. Terlihat tidak? Sebelah sini kelihatan? Kelihatan? Sebelah sana kelihatan? Oke. Tugas harian di rumah. Baca dulu. Baca dulu. saya membantu orang tua di rumah. Tugas saya adalah menyiapkan tempat tidur, menyiapkan dan membuang sampah. Kadang saya juga membantu ibu mencuci piring. Saya senang membantu karena bukannya tidak segan, tapi orang tua saya juga jadi senang. Membantu di rumah membuat saya bangga bertanggung jawab. Nah, itu adalah teks apa? Tugas harian di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan dalam cerita tersebut? Tugasnya merapikan tempat tidur, terus menyiapkan dan membuang sampah. Oke, silakan. Sekarang lihat dalam tugas ini, teks ini ya, tugas harian di rumah. Kata kuncinya apa? Intinya apa? Yaitu tugas saya di rumah. Oke. Selain itu, nah, Ibu juga coba pokok pikiran dari teks yang tadi. Pokok pikirannya. Coba. Silakan tulis pokok pikiran. Buka bukunya silakan ditulis. Pokok pikiran dari teks ini. Inti dari teks ini silakan tulis.
banyak bukunya? Siapa yang paling sedikit bukunya? Silakan. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Boleh. Ibu punya soal. Robi mempunyai 5 buah buku. Anjar mempunyai 7 buah buku. Asep mempunyai 9 buku. Dan Irfan mempunyai 4 buku. Pertanyaan pertama. Urutkan jumlah buku dari yang sedikit ke yang banyak. Boleh? Yang tinggi. Cuk. Cuk. Boleh. Oke, yang B. Cuk. Siapa? Robi dulu. B. Siapa yang paling banyak bukunya? Siapa? B. Oke, yang C. Siapa Nur tadi Nur? Nanti ya, tenang, masih ada pertanyaan. Oke. Yang A, betul apa tidak ya? Urutkan jumlah buku dari yang sedikit ke yang banyak. Robi bukunya berapa? Irfan berapa? 4. Robi 5. Anjar 7. Dan Asep 9. Betul apa betul? Betul. B, siapa yang paling banyak mempunyai buku? Asep. Betul Asep berapa? 9. Betul. Yang C, siapa yang paling sedikit bukunya? Berapa? 4. Betul. Oke, tepuk tangan untuk yang paling depan. Terima kasih. Jadi ya, tabel itu, tabel data bisa mempermudah kita mengecek ya banyak sedikitnya suatu barang ya, data kebanyakan. Nah, oke. Selanjutnya kita mengadakan penerbangan dulu. Oke.
siap. Saya bertanggung jawab di rumah ini. Siapa? Apa? Tas? Jadi ini dulu. Bentuknya apa? Bertanggung jawab kepada teman-teman. Bentuknya. Seperti apa? Silakan. Ada yang sudah? Siapa? Oke. Coba bacakan. Kita harus mematuhi orang tua. Oke, sudah bagus. Yang pertama, kita harus mencuci pakaian kita. Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap pakaian atau barang diri sendiri. Yang kedua, harus mematuhi perintah orang tua. Ya, mungkin maksudnya itu bisa masuk kepada kewajiban, ya, kewajiban mematuhi perintah orang tua. Tapi itu sudah bagus, ya. Atau ada lagi yang lain? Silakan. Bacakan, silakan. Ayo. Sama. Siapa? Ada apa? Apa lagi? Oke, Ibu kasih bocoran saja, ya. Contohnya apa lagi? Jika kita diberi amanat, kita harus menyampaikannya. Contoh, ada tetangga kita nih yang memberikan amanat. Dek, nanti bilang kepada mamamu jam 7 ditunggu di posyandu. Apa yang akan kalian katakan kepada ibu? Mau disampaikan atau tidak? Disampaikan, karena itu sebuah tanggung jawab terhadap amanat. Itu contoh kecilnya, ya. Oke. Sekarang kita bermain peran. Acting. Menyapu, mencuci piring. Tidak ada piring di sini, ya. Kita anggap saja menyuci tas. Oke. Ibu bagi contohnya saja, ya. Mau ibu tunjuk atau mau acungkan tangan? Hah? Mau ditunjuk? Kalau tidak boleh tunjuk-tunjuk. Ibu mau kesadaran saja. Siapa yang mau bermain peran menyapu rumah? Atau menyapu di mana saja lah boleh. Oke, Reva, maju Reva. Maju. Nih, ini apa sapuannya? Sapu injung, ya. Ini bisa digunakan untuk membersihkan lantai. Silakan, Teh Reva. Teh Reva akan mencontohkan tentang pembagian tugas di rumah. Nah, pembagian tugasnya Teh Reva bagian nyapu. Sebagai kakak contohnya, adik yang akan mencuci tas. Siapa cu? Silakan. Katanya Robi, silakan maju. Boleh. Ini tasnya, tas ibu saja, ya. Contoh, nih. Di sini, ya, anggap saja ini bak mandi, bak mandi, ya. Nah, ini sikat. Ini sikatnya. Kakaknya sedang menyapu depan rumah. Silakan. Bagaimana mencuci? Oh, mencuci ini. Tadi itu apa? Terjatuh di lumpur, ya. Jadi nyuci. Wah, ini peran apa? Mencuci. Harus dibagi-bagi di rumahnya. Teh Reva berperan sebagai apa?
Nah, sekarang Ibu punya gambar. Gambar apa ya? Hah? Siapakah ini? Kelihatan tidak? Apakah nenek kalian rambutnya seperti ini? Apakah ibu kalian seperti ini? Tidak. Seperti apa? Macan. Wow, gitu ya? Tidak. Baik hati ya? Oke. Ini anggota keluarga. Tadi kita sudah membahas ya. Ada berapa orang anggota keluarga kita di rumah? Nah, gambar-gambarnya contohnya seperti ini. Ada ayah. Siapa? Ibu. Ibunya minta dikasih bunga. Ya. Mama, bibi, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek dan nenek. Itu semua adalah anggota keluarga. Ya. Walaupun kalau kita di rumah diam bersama kakek nenek, sama itu juga anggota keluarga. Oke. Sip. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenai anggota keluarga. Sekarang Ibu ada video. Ya, video sebelum penutupan. Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Laksanakan bila kewajiban, oke, orang mendapatkan hak. Contoh dari hak di rumah. Mendapatkan hiburan, mendapatkan uang saku, itu merupakan hak kita ya. Kita sebagai anak itu mendapatkan hak mendapatkan uang saku dari orang tua kita ya. Contoh-contoh hak anak di sekolah apa saja? Mendapatkan ilmu pengetahuan, bertanya kepada gurunya, tidak boleh dilarang bertanya ya. Mendapatkan nilai atau ikut penghargaan. Nah, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Harus aman kalian ya di sekolah itu
Ya tuh harus menjaga ya. Menghormati guru. Apalagi menjaga nama baik sekolah ya. Menyayangi guru dan teman-teman. Nah, sudah tahu kan contoh hak-hak di rumah? Hak anak ya. Ada hak anak, ada kewajiban anak. Hak anak tadi apa saja? Di rumah contoh, mendapatkan uang saku, mendapatkan perlindungan dari orang tua, contohnya di sekolah. Hak pelajar kalian, hak kalian di sekolah apa? Mendapatkan perlindungan. Terus apa lagi? Hak untuk bertanya apa? Mendapat ilmu pengetahuan. Apa lagi? Hak-hak yang kita dapatkan dari sekolah. Itu mah kewajiban. Apa lagi? Oke, kita ke kewajiban. Kewajiban anak di sekolah harus ada apa? Baik, menjaga nama baik sekolah. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Apa lagi? Belajar dengan aman. Kewajiban kita itu belajar dengan baik ya. Patuh kepada gurunya. Nah, itu contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah ya. Kita harus melaksanakan itu semua ya. Laksanakan dengan baik. Nah, ibu punya lagi satu lagi. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi dan indah dan nyaman. Ieu mamana, ieu bapana, ieu budakna dua. Ieu rumahna bersih. Kalau hak dan kewajiban terlaksana, akan memunculkan satu keluarga yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih ya. Kalau kita di rumah, di sekolah rajin bersih-bersih, kita akan sehat ya. Teman-teman kita akan sehat, guru-guru akan sehat, orang tua juga di rumah akan sehat jika kita mau bersih. Oke. Itu materi hari ini. Ada pertanyaan? Boleh ada pertanyaan tentang ini? Coba kesimpulan dari kegiatan hari ini, dari pembelajaran. Coba, siapa? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mau ibu yang bertanya. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang peran di keluarga? Tentang peran yang kalian dapatkan hari ini tentang peran di keluarga? Menghormati orang tua. Peran kita itu berarti sebagai siapa kalau menghormati orang tua? Sebagai pintar. Sebagai anak, peran kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Selanjutnya, apa yang bisa kalian lakukan setelah ini di rumah? Apa yang akan kalian lakukan setelah pulang dari rumah? Dari materi barusan yang ibu sampaikan, apa? Tentang hak dan kewajiban.
melakukannya, melakukan hak dan melakukan kewajiban. Betul, ya. Melakukan kewajiban apa? Membersihkan rumah. Bolehlah tidak usah terlalu luas rumah ya, besar kan ya.